adik-adik semuanya. Lama sekali kita nggak ketemu ya. Kakak penasaran bagaimana kabar kalian. Kakak mau tanya dalam bentuk lagu. Pertama, kakak mau tanya seperti ini. Good morning everybody, how are you? Nanti kalian harus jawab dengan suara yang kenceng. I'm fine. Bisa? Good morning everybody, how are you? I'm fine. Seperti itu ya, siap ya? Yuk kita coba. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning to me, good morning to you. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good job! Sekarang kita mau datang kepada Tuhan dan kita mau berdoa lebih dahulu. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur. Engkau baik, mengasihi kami, dan menjaga kami sampai hari ini. Kami bisa ada, itu semua berkat anugerah-Mu. Sucikan kami, ampuni dosa dan kenakalan kami. Saat ini kami mau memulai kebaktian kami. Kami mau memuji dan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita mau memperingati hari Natal, yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus di dunia. Kita mau ucapkan selamat datang buat Tuhan. Selamat datang, Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahku. Selamat datang di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, bangunlah gembala, lihat sang besar, dengar berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah, dari anak-anak yang dipalungannya. Saat ini kita sudah memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Desember. Ini adalah bulan yang terakhir di tahun 2020. Biasanya setiap bulan Desember ada sesuatu yang spesial. Setiap orang Kristen dimanapun berada merayakannya. Ada yang tahu apa itu? Ya, hari Natal. Apa sih hari Natal itu? Natal bukan cuma sekedar tentang hadiah, liburan, kue-kue yang enak. Tetapi Natal adalah hari di mana Tuhan kita Yesus Kristus lahir ke dalam dunia. Itu adalah inti dari Natal, yaitu kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Biasanya kalau adik-adik ulang tahun, adik-adik pasti mendapatkan ucapan selamat, hadiah, bahkan ada yang sampai dirayakan ulang tahunnya dengan mengundang teman-teman. Begitu juga dengan Natal. Karena Natal adalah hari kelahiran Tuhan Yesus, maka kita patut merayakannya. Itulah sebabnya mengapa di gereja biasanya kalau sudah bulan Desember banyak mempersiapkan acara dan kegiatan. Itu adalah cara menyambut dan merayakan hari Natal. Di dalam Alkitab, sebelum Tuhan Yesus lahir, juga diadakan beberapa persiapan. Ada banyak hal yang disiapkan,
untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama dengar ya cerita hari ini. Temanya adalah siap sedia menyambut Juru Selamat dunia, yaitu Yesus. Ayat firman Tuhannya dari kitab Lukas pasal pertama, ayat 26 sampai 56. Dan Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6. Fokus kita hari ini agar kita dapat mempersiapkan diri dalam menyambut Natal. Dan kita juga tahu bahwa saat ini kita dalam penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, yaitu sebagai hakim yang adil. Sekarang semua duduk diam, duduk yang manis, dan telinganya dibuka. Kita mau sama-sama dengarkan ceritanya ya. Pada waktu itu, Tuhan Allah mengutus seorang malaikat bernama Gabriel untuk pergi kepada seorang perempuan yang bernama Maria. Siapa? Maria. Allah mengutus Gabriel mendatangi Maria untuk menyampaikan sebuah pesan bahwa Maria akan hamil dan melahirkan seorang bayi laki-laki yang harus diberi nama Yesus. Dialah yang akan menjadi juru selamat dunia. Waktu Maria mendapat pesan dari malaikat Gabriel, dia menjadi kaget, tetapi Maria tidak menolak. Dan Maria berkata, "Aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Ini menunjukkan bahwa Maria taat. Dia bersedia menjadi mama bagi bayi Yesus. Setelah menerima pesan ini, Maria sangat bersukacita dan dia mau membagikan berita sukacita ini kepada orang lain. Dia pergi mengunjungi saudaranya yang bernama Elisabet. Elisabet ini juga dipakai oleh Allah untuk mempersiapkan Tuhan Yesus. Waktu itu Elisabet mengandung seorang bayi laki-laki yang diberi nama Yohanes. Yohanes inilah nantinya yang akan menjadi Yohanes Pembaptis. Dialah yang memberitakan kabar tentang Tuhan Yesus sebagai juru selamat kepada banyak orang sebelum Tuhan Yesus benar-benar tampil atau muncul di depan orang banyak itu. Sukacita yang dirasakan oleh Elisabet semakin bertambah karena Maria datang mengunjunginya. Waktu Maria datang dan memberi salam kepadanya, bayi yang di dalam perut Elisabet melonjak kegirangan dan Elisabet dipenuhi oleh Roh Kudus. Adik-adik, pada saat itu banyak orang yang menanti-nanti akan datangnya juru selamat. Bahkan sejak dari perjanjian lama, yaitu jauh hari lama sebelum Tuhan Yesus lahir, berita tentang kelahiran Yesus itu sudah disebarkan, diberitakan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memberitahukan kepada bangsa Israel bahwa suatu hari nanti akan datang juru selamat dunia yang akan menyelamatkan semua manusia berdosa. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan untuk menyambut hari Natal? Mari kita juga mempersiapkan diri, yaitu hati kita. Seperti Maria yang siap melakukan perintah Tuhan dan taat kepada perintah Tuhan, maka kita juga seperti demikian. Kita mau menjadi anak Tuhan yang taat pada setiap perintahnya. Dan saat ini kita sudah bukan lagi menantikan kelahiran Tuhan Yesus sebagai bayi, tetapi
kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya sebagai hakim yang adil. Apa itu ya hakim yang adil? Yaitu sebagai Tuhan yang akan menyelamatkan setiap kita, setiap anak-anaknya yang taat padanya dan hidup sama seperti firman-Nya. Oke, selamat mempersiapkan Natal. Sekarang kita mau ayat hafalan. Dari kitab Yesaya 9 ayat 5. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Yesaya 9 ayat 5. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Inilah yang diberitakan oleh Nabi Yesaya. Yang dimaksudkannya adalah Yesus. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Demikian firman Tuhan hari ini. Sekarang kita mau berdoa. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan, Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau sudah mengirimkan Tuhan Yesus untuk lahir ke dunia dan juga mati menghapus dosa kami. Kemudian Tuhan bangkit dan menang atas dosa, atas maut. Dan saat ini Tuhan sudah kembali ke surga menyiapkan tempat buat kami. Dan Engkau juga berjanji menyertai setiap kami. Sampai nanti Tuhan Yesus akan datang kembali yang kedua kalinya dan menjemput kami semua. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami menjadi anak-anak-Mu yang taat dan mengasihi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Untuk aktivitas hari ini, kalian sebutkan apakah Natal itu? Jawabannya kirim di WA ya. Minggu depan kita mau sama-sama merayakan Natal sekolah minggu dengan tema Joy to the World. Nah, jangan lupa ya, minggu depan jam 8 di channel YouTube Komisi Sekolah Minggu GKT Blimbing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders of his